Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Jauh tinggi ke tempat kau berada. Jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil. Tak ada yang susah karena kita bisa bentuk karakter bangsa Indonesia. Perlu kerja sama seperti pejuang, tak mundur selangkah. Ayo berjuang. Urus izin sendiri mudah, urus izin sendiri mudah, urus izin sendiri mudah, urus izin sendiri mudah. Inovasi Anda, solusi empati, tegas 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 inovasi Anda. Ya, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menjadi juri, dan saya melihat ini satu hal yang sangat positif ya, bisa dilakukan oleh teman-teman di seluruh Indonesia. Ini saya gembira banget gitu, karena tidak hanya di Provinsi DKI Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia. Ini adalah merupakan satu kreativitas yang tidak hanya berhenti di sini. Mari kita lanjutkan lagi di kompetisi-kompetisi berikutnya, karena teman-teman di seluruh Indonesia selalu menunggu. Hai, saya Syahnas Haq, ingin mengucapkan selamat dan terima kasih untuk para finalis yang sudah kreatif untuk menciptakan dongeng sehingga membawa penyadaran dengan teknik baru kepada masyarakat, khususnya generasi muda, yaitu anak-anak.
Ya, ini harapannya bersama DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta ini tentu saja memberikan inspirasi kepada seluruh DPMPTSP di seluruh Indonesia untuk bisa juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Karena mendongeng ini adalah kegiatan yang memberikan dampak baik, memberikan karakter baik kepada anak-anak, khususnya bagaimana mengurus izin sendiri dengan berbagai peristiwa atau cerita yang dibangun dengan kesederhanaan tetapi bisa meresap, bisa diikuti oleh anak-anak. Ini merupakan satu hal yang harus ditanamkan pada anak-anak. Lomba mendongeng ini sungguh kreatif ya untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat. Karena biasanya kalau masyarakat melihat pemerintah, apalagi urusannya dengan perizinan, pasti dianggapnya kaku, menakutkan, dan ujungnya pasti main duit. Nah, sehingga dengan adanya lomba dongeng ini menjadi penyadaran loh. Minta izin itu ada di kita, sehal yang kecil. Minta izin kalau mau pergi keluar rumah, minta izin kalau misalnya mau meminjam sesuatu. Itu kan adab dan kebiasaan orang Indonesia. Entah kenapa belakangan hari ini minta maaf lebih diutamakan daripada minta izin. Ya udah, berbuat aja, kalau ketahuan minta maaf, kan begitu ya. Nah, dengan lomba mendongeng kita membuat merevitalisasi lagi sebuah adab di orang Indonesia, yaitu perizinan dengan minta izin dari kecil. Dengan terlatih minta izin yang tidak diatasnamakan ke orang lain tapi dilakukan sendiri, itu menjadi adab kebiasaan generasi muda yang kelak kalau misalnya sudah dewasa itu pun menjadi sebuah pembiasaan yang minta izin itu nggak usah diwakilkan sama orang, datang aja sendiri untuk bertanggung jawab atas kebutuhan dirinya. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Kak Azam dari Bekasi. Kali ini kakak akan membawakan sebuah dongeng. Dongengnya tentang seorang yang mampu memberikan mantra ajaib bagi siapa saja yang ingin meminta izin. Bagaimana keseruan dongeng yang akan kakak bawakan? Mari kita simak dongeng berjudul Mantra Si Tuan Izin. Di sebuah desa terdengar kabar gembira. Pesta rakyat akan segera datang. Pesta rakyat akan segera datang. Berita gembira itu disambut oleh seluruh warga dengan bahagia. Termasuk salah seorang anak bernama Jaka, si keras kepala. Ada pesta rakyat. Ini hanya setahun sekali. Aku harus datang ke pesta itu. Aku akan makan permen, main komedi putar. Ada permainan di sana banyak sekali dan berjumpa dengan teman-temanku. Itu sangat mengasihkan. Tapi muka Jaka tiba-tiba berubah. Di tengah kegelisahannya, teman Jaka pun datang menghampiri Jaka. Jaka, kenapa kamu gelisah? Aku ingin pergi ke pesta rakyat, tapi ibuku tak mungkin memberikanku izin. Gampang. Aku punya ide. Bagaimana kalau kamu datang ke rumah Tuan Izin? Ia akan memberikanmu mantra agar ibumu memberikanmu izin. Oh, begitu. Kalau begitu, aku akan datang ke rumah Tuan Izin. Oke? Aku akan segera pergi ke sana. Teman-teman, ayo ikuti aku. Temani aku pergi ke rumah Tuan Izin. Jaka pun sampai di rumah Tuan Izin. Ia bertemu dengan seseorang yang memakai baju jubah panjang, berkumis, dan berbadan tegap. Tuan Izin, aku ingin meminta mantra darimu. Ada pesta rakyat. Aku ingin menggunakan mantra itu untuk ibuku agar ia memberikanku izin. Baiklah kalau begitu. Sekarang aku akan memberikanmu gulungan. Bawa saja mantra ini pulang, lalu buka dan gunakan untuk ibumu. Ini mantra dari Tuan Izin. Baiklah, terima kasih Tuan Izin. Aku akan membukanya ketika aku sampai di rumah. Jaka bergegas pulang. Dan sesampainya di rumah,
dia pun membuka gulungan yang didapat dari Tuan Izin. Mantra apa ya? Sopan. Apa maksudnya? Kenapa mantra dari Tuan Izin hanya kata sopan? Oh, aku tahu. Selama ini aku meminta izin kepada ibuku dengan teriak-teriak dan suara yang nyaring. Aku lupa meminta izin dengan sopan. Ibu, ibu. Ibu pun datang menghampiri Jaka. Iya Jaka, ada apa? Ibu, aku ingin meminta izin kepadamu. Bolehkah aku pergi ke pesta rakyat tahun ini? Aku berjanji tidak akan membuatmu khawatir dan pulang tepat waktu. Ibu pun menjawab dengan senyuman. Jaka, anak hebat. Baik, ibu akan memberimu izin. Hati-hati ya nak. Mendengar jawaban ibu, Jaka begitu terkejut. Semudah itu mengurus izin untuk ibuku. Ternyata aku hanya perlu sopan untuk meminta izin kepada ibuku. Mengurus izin itu mudah. Ya, sejak hari itu Jaka pun selalu menggunakan kalimat yang sopan ketika ingin meminta izin kepada ibunya. Demikian dongeng dari Kak Azam, semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kak Dina dari Kediri. Hari ini Kak Dina akan bercerita dengan judul Izin Si Darwin. Simak yuk ceritanya. Di suatu hutan yang lebat ada banyak sekali hewan. Saat itu ada perkumpulan para monyet yang sedang berkumpul. Salah satu di antara mereka ada monyet yang pintar. Dia bernama Aswin. Aswin mengumpulkan teman-temannya saat itu. Ayo teman-teman, ayo berkumpullah ke sini. Aku sudah memasakkan kalian menu istimewa. Aku buatkan kalian telur dadar yang enak sekali. Ayo kita coba sama-sama. Aku akan mencobanya. Mereka pun mencoba masakan Aswin. Wah, enak. Ini enak Aswin. Saat itu Aswin tiba-tiba punya ide. Aku punya ide kalian. Bagaimana kalau aku memasakkan kalian setiap hari? Aku akan membuka tempat makan untuk kalian. Aku akan menjual menuku ini dengan nama Darwin. Apa itu Darwin? Darwin adalah telur dadar Aswin. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Aku setuju. Tapi Aswin, setauku kalau mau membuka tempat makan harus ada izinnya. Biar kita semua tahu makanan yang kamu jual ini aman, sehat, dan bergizi buat kita semuanya. Aswin pun terdiam teman-teman. Iya juga ya. Tapi bagaimana caranya aku mengurus izin? Setauku mengurus izin itu sulit dan rumit. Tiba-tiba ada Pak Kancil datang teman-teman. Aku dengar ada yang kesulitan mengurus izin ya. Hai Aswin. Oh iya Pak Kancil, mau aku bantu? Boleh Pak Kancil. Tapi beri aku 10 apel dulu. Nanti akan aku bantu urus izinmu sampai selesai. Tapi Pak Kancil, aku tidak punya 10 apel. Dari mana aku mendapatkan 10 apel itu Pak Kancil? Aku tidak tahu. Yang jelas beri aku 10 apel dulu, baru aku uruskan izinmu sampai selesai. Aswin pun dia termenung teman-teman. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Muncullah ibu gorila. Dum, 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 dum.
Halo semuanya. Aku dengar ada keributan. Ada apa ini? Oh, iya Ibu Gorila. Aku akan mengurus izin, tapi sepertinya ini rumit dan sulit ya, Bu. Siapa bilang Aswin mengurus izin itu mudah? Kita cukup datang ke kantor pelayanan. Nanti kita akan dibantu oleh petugas-petugas yang ada di sana. Cukup ikuti langkah-langkahnya, sudah deh selesai. Cuma itu aja Ibu Gorila. Iya. Sama aku saja. Aku jadi bingung, tapi aku repot sekali Ibu Gorila. Aku masih memasakkan makanan untuk teman-temanku. Tenang Aswin, bahkan ketika kamu repot, ada loh sekarang layanan online. Nanti petugas perizinan bisa membantu untuk mengantarkan berkas persyaratan perizinan. Wah, hebat sekali. Sepertinya aku urusin diri saja ya izinnya. Pak Kancil, maaf ya. Sepertinya aku urus izin sendiri saja. Saat itu Kancil memalingkan muka dan dia berkata, gagal lagi. Kancil pun pergi dengan kecewa, teman-teman. Nah, saat itu Aswin datang ke kantor pelayanan sendiri dan dia mengurus izin sendiri. Tak butuh waktu lama, teman-teman. Ternyata izin tempat makan Aswin sudah keluar. Akhirnya Aswin bisa membuka tempat makannya dengan tenang dan aman. Dan Aswin pun berkata, teman-teman, ternyata mengurus izin sendiri itu mudah. Itulah tadi teman-teman cerita izin si Darwin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan lontong, gulanya paku, ditambah dengan telur rebusnya. Saya Silvi dari Pekanbaru akan mendongeng untuk kita semua. Saya akan mendongeng tentang seorang peternak lele yang malang. Di suatu kerajaan ada seorang peternak lele bernama Usman. Karena kegigihannya bekerja, Usman memiliki ternak lele yang semakin banyak. Hingga pada suatu hari ada sayembara dari kerajaan. Tut. Pengumuman. Raja mengadakan sayembara bagi seluruh peternak yang ada di kerajaan. Seluruh peternak boleh mengikuti sayembara ini dan akan memiliki hadiah senilai 10 hektar lahan. Tapi sayembara ini memiliki syarat, setiap usaha harus memiliki izin. Sayembara ditutup. Usman yang mendengar sayembara itu merasa sangat bahagia. Aku pasti menang sayembara ini karena lele-leleku sangat besar. Ada yang 4 kilo per ekor. Ada juga yang sampai 7 kilo. Tapi aku belum punya izin usaha. Aku juga tidak punya waktu untuk mengurusnya. Karena hari-hariku sibuk mengurus ternak-ternak leleku ini. Pada saat Usman kebingungan, datang seorang laki-laki kepada Usman. Hai Pak, sepertinya Bapak kebingungan. Iya nih, kamu siapa? Saya Ucin. Ada apa? Bapak kalau bingung mengurus izin, serahkan saja pada saya. Seluruh izin usaha yang ada di kerajaan ini, saya yang sering mengurus, Pak. Wah, berarti kamu tahu caranya? Tentu saja, Pak. Bapak cukup di rumah memelihara ternak Bapak. Izin-izinnya biar saya yang urus. Bapak cukup membayar saya 1 kantung emas. Bagaimana? Wah, kalau begitu saya pasti mau. Ayo kita pergi ke rumah, ambil berkasnya.
Hari berganti hari hingga sehari sebelum sayembara ditutup, Ucin belum juga muncul memberikan surat izin kepada Usman. Usman panik, kebingungan. Waduh, bagaimana ini? Kenapa Ucin itu belum juga mengantar surat izinku? Besok sudah waktunya pendaftaran sayembara ditutup. Aku bertanya dulu kepada Ali, tetanggaku, peternak burung. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Tok, tok, tok. Ali. Ali. Waalaikumsalam. Ali, kamu sudah selesai mengurus izinnya? Sudah. Aku sudah punya izin usaha. Emangnya kamu ngurusnya di mana? Di pelayanan terpadu satu pintu. Aku urus sendiri dan ternyata mudah. Ah, emang benar? Iya. Kamu bagaimana? Aku belum juga surat izinku. Ucin yang ku minta untuk mengurus belum selesai juga sampai sekarang. Usman, jika kamu sibuk, sebenarnya kamu bisa pakai layanan Ajib. Apa itu? Antar jemput izin bermotor. Jadi, petugas akan datang ke rumahmu, mendampingimu mulai dari permohonan, pendaftaran secara online, hingga mendampingimu sampai surat izinmu keluar. Wah, aku baru tahu ada izin seperti itu layanannya. Makanya bertanya dan urus izin sendiri itu mudah kok. Waduh, sayembara lenyap. Surat izinku tak didapat. Usman yang tidak mendapatkan surat izin dan juga tidak bisa mengikuti sayembara, tidak bisa mengikuti semuanya. Demikian dongeng dari Kak Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo semuanya. Aku Kak Ilmi. Kali ini aku akan bercerita dengan judul Mengurus Izin Sendiri Itu Mudah. Yuk saksikan ceritanya. Di malam itu ada anak kecil yang sedang kebingungan. Dia bernama Lala. Gimana ya? Besok pagi ketika aku sekolah, aku disuruh membawa kayu bakar sama Bu Guru. Katanya disuruh buat persiapan perkemahan di sekolah. Tapi aku bingung mau mengambil di mana. Ketika ia bingung, ia pun ingat bahwa ada tetangganya bernama Kakek Bejo. Ia mempunyai kayu bakar yang sangat banyak. Aku punya ide. Gimana kalau mengambil di rumah Kakek Bejo ya? Besok pagi aku sebelum berangkat ke sekolah, aku mau berangkat ke rumah Kakek Bejo. Di pagi harinya, tiba-tiba mendengar suara ayam yang sangat kencang. Dan semua hewan pun terbangun. Ada dan Lala pun terbangun dari tidurnya. Aku senang banget hari ini. Aku sudah tidak sabar mau mencari kayu bakar milik kakek. Si Lala pun bersiap-siap untuk mandi. Setelah ia mandi, ia pun berangkat ke rumah kakek dengan senang hati. Aku mau cari kayu bakar di rumah kakek. Kakek nggak ada. Mending diambil aja. Satu. Wah, banyak banget punya kakek. 2, 3. Wah, itu sangat besar. Aku mau mengambil yang besar. Aku senang sekali. Tiba-tiba ada Paman Ois yang datang. Dia menegur, "Hei, anak kecil." Ya, Paman, ada apa? "Siapa namamu? Namaku Lala. Mau ngapain?"
Aku mau ambil kayu bakar. Itu kan bukan punyamu. Iya, punya kakek. Oh, emangnya kau sudah izin kepada kakek? Belum, aku tak manggil 3 kali. Kakek, kakek, mbak, kakek. Wah, tidak boleh seperti itu. Itu milik orang. Kau harus izin kepadanya. Padahal izin kan mudah. Kau tinggal bilang saja kepada kakek, lalu kau akan diberikan. Oh, seperti itu ya. Berarti harus izin dulu. Iya, harus izin dulu. Tiba-tiba kakek pun datang. Oh, ada apa pagi-pagi kau sudah rame? Oh, ada anak kecil. Halo anak kecil. Halo orang tua. Kakek, aku mau izin. Oh, emangnya mau izin apa? Aku mau izin minta kayu bakar milik kakek buat kemah. Oh, tentu saja boleh. Kalau kau mau minta itu, tinggal izin saja ke kakek. Kan izin sendiri itu mudah. Tidak perlu orang tua. Kau saja menjadi anak yang jujur, izin. Nanti kakek berikan yang banyak. Beneran kakek? Beneran. 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 Nah, itu tadi akhirnya si Lala pun diberikan kakek kayu bakar secukupnya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mengurus izin dengan sendiri. Karena mengurus izin sendiri itu mudah. Sekian dari Kak Ilmi. Dah. Menurut saya lomba dongeng ini sangat menarik dan sebenarnya memicu kreativitas orang-orang generasi penerus, karena sekarang itu kan dongeng itu udah jarang ya, dari orang tua ke anak itu sekarang udah semakin minim karena kesibukan orang tua gitu. Jadi dengan adanya lomba dongeng ini bisa memicu dan memberikan inspirasi kepada orang tua maupun anak-anaknya sendiri untuk bisa berpikir kreatif. Jadi kalau misalnya ada satu permasalahan atau satu kejadian, itu bisa berpikirnya lebih kritis dan lebih strategis gitu ya dengan adanya lomba dongeng ini. Jadi bisa saling menyampaikan informasi melalui cara yang menyenangkan. Melalui lomba mendongeng dengan tema mengurus izin itu mudah ini, mudah-mudahan nilai-nilai tentang meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau kepada orang-orang yang ada di sekitar, bahkan meminta izin kepada lembaga-lembaga terkait yang memang memiliki kewenangan, itu memang harus dilakukan dan harus diberikan pemahaman-pemahaman sejak dini. Kenapa? Karena dengan diberikan pemahaman sejak dini, nanti mereka dewasa akan terbiasa. Nah, karena apa? Setiap kali mereka tinggal di satu tempat itu akan berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di sana. Oleh karenanya dengan terbiasa anak diberikan pemahaman tentang kesadaran mengurus izin, itu akan memudahkan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Ini efektif banget lomba dongeng ini, apalagi kalau misalnya kita mau nyampein pesan yang cukup berat misalnya ke anak-anak, itu kan dengan cara bercerita secara menarik, dengan penampilan menarik, dengan cara yang lebih friendly gitu ke anak-anak, itu akan lebih mudah diingat dan diserap, sehingga nanti ke depannya anak-anak bisa juga turut menjadi duta-duta menyampaikan informasi-informasi yang memang dibutuhkan ya untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Lomba mendongeng itu penting digagas dan dilaksanakan oleh lembaga atau instansi terkait, karena memang untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, atau bahkan produk itu akan lebih mudah dengan cara yang menyenangkan. Salah satunya dengan dongeng, karena dengan dongeng itu anak-anak terutamanya itu mereka akan mendapatkan insight-insight baru, masukan-masukan baru tanpa mereka merasa digurui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bunda Wati dari Kampung Dongeng Etam Kaltim. Wah, senang sekali ya bertemu dengan Bunda. Ayo duduk yang rapi. Hari ini Bunda akan mendongeng untuk kalian dengan judul
Enggi izin dong. Nah, anak-anak hebat, di Pulau Kalimantan tinggallah 3 ekor hewan yang sudah lama bersahabat. Mereka adalah aku, Enggi, aku seekor burung enggang. Aku Uut si Pasut. Wah, aku Tatan, aku seekor orang hutan. Nah, anak-anak hebat, di pagi yang cerah, matahari mulai bersinar. Uut bangun pagi. Teman-teman juga pasti bangun pagi kan? Tapi di mana sahabat Uut ya, Enggi dan Tatan? Anak-anak hebat, rupanya Uut bangun pagi-pagi seperti kalian juga kan? Nah, Uut mencari sahabat-sahabatnya. Di sebelah sana ada siapa? Ayo kita lihat yuk. Wah, lapar. Rupanya sudah pagi. Pantas saja Tatan lapar. Tatan mau cari makan dulu. Anak-anak hebat, rupanya Tatan juga bangunnya pagi loh. Tatan merasa lapar dan pergi mencari makan. Lalu Tatan bertemu sahabatnya. Siapa yuk? Ya benar, bertemu dengan Uut. Kita lihat ya. Wah, itu Tatan. Tatan. Wah, Uut. Wih, aku lagi makan nih. Iya, ngomong-ngomong, lihat Enggi nggak? Iya ya. Tatan juga nggak lihat Enggi. Kemana ya? Anak hebat, rupanya si Enggi sedang terbang jauh sampai ke sebuah kota. Di sana ada sebuah gedung besar. Enggi melihat ada apa di sana ya. Orang-orang ramai masuk ke gedung itu. Wah, ada apa itu? Banyak manusia masuk ke gedung itu. Enggi jadi ingin tahu. Oh, mereka sedang mengurus izin. Oh, ternyata manusia-manusia itu sedang mengurus izin di gedung itu. Waduh, Enggi bagaimana ini ya? Enggi belum izin dengan Uut dan Tatan. Bisa-bisa mereka mencari. Wah, Enggi sudah terlalu jauh terbang. Enggi harus kembali ke hutan. Wah. Nah, anak-anak hebat, rupanya Enggi terbang terlalu jauh dan belum izin. Kira-kira sahabat-sahabatnya khawatir nggak ya? Kita lihat lagi yuk. Tatan, Uut jadi khawatir. Kemana ya, Enggi? Iya, Tatan juga. Ayo kita panggil saja. Enggi. Aku nih datang nih. Teman-teman. Tadi Enggi terbang terlalu jauh. Enggi melihat di kota ada gedung. Di sana manusia sedang mengurus izin. Tapi Enggi sendiri tidak izin dengan teman-teman. Enggi sudah membuat kalian khawatir. Maaf ya. Ih, pantesan makanya. Kalau apa-apa tuh izin. Iya, izin dong Enggi. Iya, Enggi janji akan selalu izin. Nah, anak-anak, seperti kalian juga, kemana-mana harus izin dengan ayah bunda, agar ayah bunda atau orang-orang yang ada di rumah kalian tidak merasa khawatir. Oke, janji, ingat pesan bunda, harus selalu izin ya. Terima kasih. Semoga dongeng Bunda bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah cerita tentang negeri abrakadabra, di mana semua rakyatnya punya mantra serbaguna.
Selamat datang di negeri Abrakadabra, di mana semua rakyat terbiasa dengan kemudahan. Bahkan mereka bisa membuat pakaian, makanan, dan rumah hanya dengan satu lentikan jari. Suatu hari, seorang pemuda bernama Yusuf diberikan tugas istimewa dari kerajaan untuk membuat sebuah toko sepatu kaca. Tapi rakyat negeri Abrakadabra terbiasa menggunakan jasa penyihir jalan pintas. Aku adalah penyihir jalan pintas. Kamu membutuhkan bantuanku? Temukan nomorku di bawah batang kapas. Namun, Yusuf adalah pemuda yang berbeda dari penduduk Abrakadabra. Ia ingin mengurus surat izin sendiri. Di tengah perjalanan Yusuf mengurus surat izin, ia bertemu dengan penyihir jalan pintas. Wahai pemuda, kamu pasti membutuhkan bantuanku. Ayo, ikuti aku. Yusuf tergoda dengan bantuan penyihir jalan pintas. Sesampainya di rumah penyihir jalan pintas, ia merasa takut. Kenapa rumahmu menyeramkan, Nek? Memang begitu. Sekarang aku punya persyaratan dan kau harus turuti. 3 persyaratannya. Yang pertama, kau harus membeli 2 ekor kuda liar. Kemudian memberikan sekuntum 7 bunga mawar merah dari 7 danau yang berbeda. Mendengar persyaratan itu, Yusuf jadi enggan dan segera pergi dari rumah penyihir jalan pintas. Kemudian Yusuf kembali berjalan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan pemuda desa. "Hei, Cuk, mau kemana engkau?" "Permisi, saya ingin pergi mengurus surat izin." Ada-ada saja, minta saja bantuan penyihir jalan pintas. Kau sungguh sangat merepotkan dirimu. Tapi Yusuf tidak peduli dan tetap teguh pada pendiriannya. Sampai di kantor perizinan dan mendapatkan persyaratan. Awalnya Yusuf sempat ragu, tapi petugas memberikan penjelasan dengan sangat baik, sehingga mudah dilaksanakan dan tidak sesulit yang dibayangkan. Setelah berhari-hari mengurus berbagai macam dokumen, akhirnya Yusuf berhasil mendapatkan surat izin. Ia belajar tentang disiplin, bertanggung jawab, dan juga menghargai hasil usahanya. Berita Yusuf mencari dan membuat surat izin sendiri tanpa bantuan penyihir jalan pintas didengar oleh seluruh pelosok desa. Yusuf yang dahulu dikenal dan dicemooh orang, kini dihormati, bahkan dikenal sebagai sang pelopor. Cerita tentang seorang anak yang bernama Umar. Umar adalah anak yang hebat, rajin sekolah, rajin ibadah, hormat kepada orang tua, dan juga sangat menyukai olahraga. Umar sempat terjatuh waktu itu dan mengakibatkan lututnya terluka. Umar pun sempat beristirahat selama beberapa minggu. Namun
ketika dia sudah pulih, dia pun sudah tidak sabar ingin segera masuk sekolah dan juga bermain bola kembali bersama teman-temannya. Saat Umar sedang sarapan bersama kakek, Umar kemudian meminta izin kepada kakeknya untuk memulai sekolah dan juga dia pun meminta izin untuk bermain bola bersama teman-temannya karena dia merasa kakinya sudah sembuh. Kakek, hari ini aku mulai sekolah ya, Kek. Dan nanti pulang sekolah, aku akan langsung bermain bola bersama teman-temanku. Karena aku sudah tidak sabar ingin bermain bola bersama teman-temanku. Umar, memangnya kakimu sudah benar-benar pulih, nak? Iya kakek, aku sudah sehat. Oh baiklah, kalau begitu, kalau memang benar kakimu sudah pulih, kakek akan memberikan izin kepadamu untuk bermain bola bersama teman-teman di sekolah. Tapi hati-hati ya, nak. Oh iya kakek, terima kasih kakek. Aku berangkat dulu, Kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umar berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Umar sangat suka dengan olahraga. Dia pikir dengan menggunakan sepeda ke sekolah, dia akan menjadi anak yang lebih sehat dibandingkan dia harus menaiki sepeda motor bersama kakeknya. Setibanya di sekolah, Umar pun disambut oleh teman-teman yang sangat rindu akan kehadirannya. Wow, Umar sudah masuk sekolah. Aku sangat rindu kepadamu, Umar. Iya teman-teman, alhamdulillah aku sekarang sudah sehat. Kakiku sudah sembuh. Wah, syukurlah kalau begitu. Umar dan teman-teman berkumpul di kelas. Dan mereka pun merencanakan sepulang sekolah mereka akan lanjut untuk bermain bola di lapangan. Teman-teman, nanti setelah pulang sekolah, bagaimana kalau kita bermain bola bersama-sama di lapangan? Umar, memangnya kakimu sudah benar-benar sembuh? Iya Umar, memangnya kamu sudah mendapatkan izin dari kakekmu? Nanti kita kena omel kakek. Hahaha, tenang saja. Aku sudah mendapatkan izin dari kakekku. Tadi pagi aku langsung minta izin kepada kakek. Karena meminta izin sendiri itu mudah. Setelah pulang sekolah, Umar pun bermain bola di lapangan. Mereka berlari-lari sambil bermain bola. Namun ketika mereka sedang bermain bola, dia mendengarkan ada seorang anak yang sedang menangis. Aku mendengar suara anak kecil menangis. Teman-teman dengar nggak? Oh iya, ada suara anak kecil menangis. Umar dan teman-teman pun mencari anak yang menangis itu. Di mana suara anak kecil itu? Aku mendengar suaranya, tapi aku tidak melihat orangnya. Di mana dia? Ternyata anak kecil itu sedang duduk di balik pohon. Dia duduk sambil menangis terseduh-seduh. Umar dan teman-teman menghampiri anak kecil itu. Permisi. Assalamualaikum. Adik kenapa menangis? Kakak, aku iri. Iri kenapa? Aku iri melihat kakak bisa bermain bola, bisa berlari-lari, sedangkan aku nggak bisa. Lah, kenapa? Ayo kita main bola sama-sama, nanti aku yang ngajarin. Tidak bisa kakak. Emang kenapa? Karena kakiku cuma satu. Umar terkejut ketika mendengar bahwa anak itu hanya memiliki satu kaki. Umar dan teman-teman sangat tersentuh mendengar kabar itu. Umar meminta izin kepada kakeknya untuk menolong anak-anak yang tidak mampu. Kakek, tadi di sekolah aku bertemu anak kecil. Kasian deh, dia anak yatim piatu. Terus kakinya cuma satu. Bahkan dia juga nggak sekolah. Izinkan aku membantunya ya, Kek. Oh, tentu saja. Jika untuk kebaikan, kakek pasti akan memberikan kamu izin. Bahkan kalau perlu, kakek juga membantu dia. Hah? Beneran, Kek? Iya. Nah, akhirnya Umar, teman-teman dan juga kakek dapat membantu anak-anak yang tidak mampu. Anak yang tidak punya kaki tadi dibelikanlah sebuah kaki palsu sehingga dia bisa berjalan tanpa tongkat dan juga bisa bersekolah bersama-sama. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang hebat. Sekian cerita dari saya Agung Ahmad Ripani. Sampai berjumpa lagi.
Menuju Indonesia Emas di 2045, yang megang negara ini adalah anak-anak kecil ini, anak-anak yang sudah dijejelin sebuah adab perilaku melalui mendongeng. Karena anak-anak mungkin gagal untuk memahami nasihat kita untuk praktik baik dalam kehidupan. Akan tetapi mereka tidak pernah gagal untuk nyontek kelakuan kita. Sehingga sebagai generasi sebelumnya, yang penting sekali untuk dibiasakan adalah memberikan contoh kepada anak-anak kita bagaimana membuat diri mereka tahu dengan etikanya. Sehingga mendongeng untuk anak-anak adalah sebuah fondasi ketika mereka dewasa dan memegang negara ini, kita akan melihat Indonesia penuh dengan etika yang baik. Ya, ini kita menuju ke Indonesia Emas di tahun 2045 nanti, di mana anak-anak adalah pemimpin-pemimpin kita. Mereka melanjutkan daripada gerakan di mana karakter-karakter baik ini, dan mereka juga akan memberikan dampak Indonesia menjadi negara yang sangat luar biasa. Dan kunci utama tentu saja membangun karakter anak-anak itu sendiri. Jadi mengurus izin sendiri itu mudah, itu juga harus ditanamkan kepada anak-anak, karena ini merupakan satu hal yang harus tertanam di masyarakat, dan ini sangat penting sekali. Halo teman-teman, hari ini kita mau dongeng nih. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu. Saya Kak Uti, saya Kak Kisha, saya Kak Alifa. Kita mau dongeng nih dengan judul Pitung Punya KTP. Alkisah, ada seorang pahlawan dari tanah Betawi, Pitung namanya. Ia selalu membantu warga yang kesulitan. Tiba-tiba Tung berjalan pelan-pelan mendekati rumah yang reok dengan membawa sesuatu. Ipe hidup kesulitan. Aku akan membawa sembako ini untuk Pak Ipe. Pitung tidak ingin ada orang lain yang melihatnya. Ia mengendap-endap masuk rumah Pak Ipe lewat pintu belakang dan meletakkan sembakonya dengan pelan-pelan. Tiba-tiba, Bocah koneng, siapa lo? waduh, ketahuan nih. Ya Pitung kan? Pitung kan? Iya, Pok. Mimpi apa? Mbak ini ketemu sama pahlawan Betawi. Sini Tung, duduk sini Tung. Iya, Pak. Wah, kira-kira Pitung kena marah nggak ya sama Pok Ipe? Apa yang terjadi selanjutnya? Alifa tahu nih teman-teman. Alifa lanjutin ya. Pitung mendekati Mpok Ipe. Assalamualaikum, Pok. Waalaikumsalam Tung. Mpok terima kasih sudah diberikan sembako untuk Mpok ya. Tapi kenapa nggak masuk dari pintu depan? Izin dulu, ketok pintu dulu Tung. Iya, Mpok. Itu minta maaf ya. Sekarang ini susah Mpok minta izin. Niat baik dikira jahat. Sama seperti membuat KTP. Susah, jadi males ngurusinnya. Kudu dikasih duit dulu, gampang. Lu kasih KTP Tung. Ngurus izin sendiri itu mudah. Ngurus KTP mudah. Di Jakarta sudah makin baik. Layanannya sudah prima. Sudah berkeadilan. Bener ya, Mpok? Iya. Sini bawa sembako Mpok. Terima kasih. Kadang-kadang masuk lewat pintu depan. Ketok dulu. Iya, Mpok. Iya, Mpok. Itu minta maaf ya, Mpok. Ya udah, sekarang bantuin Mpok benari genteng-genteng ini. Bocor. Lah. Nanti Mpok bantuin deh
bikin KTP. Ayo, ayo. Po Ipe akhirnya menemani Pitung ke kecamatan untuk membuat KTP. Pitung percaya, ternyata sekarang mengurus izin sendiri itu sangat mudah. Jadi, Pitung udah punya KTP nih. Iya, adik-adik aja ya si Pitung. Udah masuk rumah orang gak izin, gak punya KTP pula. Yuk teman-teman, mulai sekarang kalau mau masuk rumah harus izin dulu. Apalagi minjem barang. Dan Mengurus izin sendiri itu mudah. Sampai jumpa. Dah. izin mengendarai karpet terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu dengan Kak Mami dari Pekanbaru. Kak Mami datang semua senang. Kak Mami datang bawa cerita. Wah, langsung aja yuk kita cerita dimulai. Di sebuah negeri yang sangat indah, rakyatnya hidup sangat sejahtera, makmur serta damai. Negeri tersebut bernama Negeri Damai dan dipimpin seorang raja yang sangat bijaksana, sangat berwibawa. Raja tersebut mempunyai seorang putri bernama Putri Bunga. Putri Bunga anaknya cantik, cerdas, dan pemberani, teman-teman. Di suatu sore, di depan teras istana, sang raja dan Putri Bunga sedang bersantai. Ayam, kok ayam? Ayah ngapain? Loh, Ayah sedang membersihkan pusaka dari leluhur kita. Ini adalah pusaka ajaib. Hah? Gunanya untuk apa, Ayah? Kamu tahu, Bunga, kalau Ayah sedang melihat rakyat kita dari atas naik karpet terbang? Terus? Nah, inilah yang membuat karpet itu bisa terbang. Caranya, Ayah? Ini dihentakkan pada karpet, maka karpet tersebut akan melayang dan membawa orang yang menaiki karpet tersebut. Wah, aku mau naik karpet itu dan membantu pekerjaan Ayah untuk melihat rakyat kita. Tidak, putriku, karena engkau belum 17 tahun. Usiamu baru 7 tahun. Aku mau. Kalau sudah 17 tahun, kamu akan mendapatkan surat izin mengemudi karpet terbang. Aku nunggu tua kalau kayak gini. Suatu ketika, pada saat istana sepi dan sang raja sedang istirahat di kamarnya, Putri Bunga selalu penasaran dengan pusaka kerajaan tersebut. Wah, aku harus diam-diam nih mengambil pusaka ini agar aku bisa menaiki karpet terbang. Aku gak minta izin Ayah dulu. Nanti kalau udah pulang aku izin. Ya, sekarang aku naik. Hap. Aku mulai hentakan. Semakin naik. Tapi aku tidak bisa menguasai. Kayak mana ini? Karpet terbang itu berputar-putar di halaman istana dan kemudian Putri Bunga tidak bisa menguasai. Akhirnya membaliklah karpet itu. Akhirnya Putri Bunga tersangkut pohon tersebut. Lantai. Aku kayak mana ini terus? Panglima kerajaan mendengar Putri Bunga berteriak dari atas pohon, segera melihat dan menyelamatkan Putri Bunga. Setelah diselamatkan oleh Panglima kerajaan, ayahnya mendengar bahwa ada kegaduhan di luar istana, kemudian keluar dan melihat Putri Bunga sedang terluka ringan di badannya. Sang ayah pun mendekati. Putri, apa yang sedang kamu lakukan? Ayah,
Maafin Putri. Putri sedang tanpa izin mengendarai karpet. Maaf ya. Putri, kamu harus izin dulu sama ayah. Putri nggak lakukan itu lagi, ayah. Baiklah Putri, yang pastinya ayah sangat bersyukur kamu tidak terluka parah. Ayah, maaf ya. Oke, kalau kamu meminta izin kepada ayah, ayah akan membawa kamu untuk terbang dengan karpet terbang. Boleh ya? Iya, ayah akan bonceng kamu. Tapi sekarang sembuhkan luka kamu dulu, baru kamu akan ayah ajak. Terima kasih ayah. Nah teman-teman, itu tadi cerita dari Putri Bunga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan wayang dongeng Lenong Betawi dengan judul Urus Izin Sendiri Itu Mudah. Selamat menyaksikan. Ke pasar beli kain, kainnya bagus buat nyanyi. Hari ini Entong mau minta izin, dia mau main sama si Mamat itu temannya. Be, Entong mau minta izin ya, Be? Mau izin kemana, Tong? Entong mau izin main sama Mamat di lapangan. Boleh kan, Be? Ya asalkan Entong izin ya boleh. Tapi pulangnya jangan sore-sore ya, Tong. Iya, Be. Sekalian Entong mau minta izin lagi, Be. Izin apa lagi, Tong? Entong izin pakai sendalnya babenya. Emang sendalnya Entong kemana? Sendalnya Entong kemarin ada yang pakai, Be. Udah izin? Ya belum, Be. Itu mah namanya mencuri, Tong. Nggak boleh begitu ya. Iya, Be. Ya udah, sekarang pakai sendalnya Babe. Terima kasih ya, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau jalan kaki jangan ditinggal ya, Tong. Akhirnya Entong berangkat ke lapangan bertemu si Mamat itu temannya. Entong tiba terlebih dahulu. 5 menit kemudian Mamat tiba dengan tergesa-gesa sampai menabrak Entong. Ya ampun, Mamat pakai lari sekali. Kan jadi nabrak, Mat. Kenapa Mamat lari? Iya, maaf Tong. Mamat buru-buru takut ketahuan emak. Hah? Emang Mamat nggak izin sama emak main kemari? Enggak, ribet atau? Ya, yang ribet itu kalau nggak izin. Izin itu nggak ribet, Mat. Udahlah, itu ntar urusannya Mamat. Mamat haus banget, Tong. Aduh, seger banget ini minuman. Nah. Itu kan minumannya Entong, Mat. Kok mau minum lagi belum izin? Ya elah Entong, kita kan bestie, Tong. Pakai izin segala. Tapi emang harus begitu, Mat. Kudu izin dulu. Iya, maaf deh, Tong. Mamat minta maaf. Lagian kaki Mamat sakit banget tadi lari pakai sendal kekecilan. Sendal kecil kok dipakai, Mat? Kemudian Entong melihat sendal yang dipakai sama Mamat. Dan ternyata itu sendalnya Entong yang hilang. Sebentar. Perasaan Entong hafal yang ini sendal. Ini kan sendalnya Entong, Mat. Kok ada di Mamat? Ini sendalnya Entong. Mamat minta maaf ya, Tong. Kemarin sendal Mamat putus. Ya, Mamat pakai aja sendal yang ada. Tuh kan lagi-lagi Mamat nggak izin. Nggak boleh gitu, Mat. Izin itu mudah, jangan dibikin susah.
Iya. Iya toh, Mamat menyesal. Mamat sekarang paham. Mamat menyesal. Mamat menyesal. Tuh kan, begitu jadinya. Kan jadi ribet kalau nggak izin. Izin itu mudah, jangan dibikin susah. Nah, begitu ceritanya. Iya bener nih Kak. Kalau gitu, aku mau minta izinnya Kak. Mau izin apa? Ya, dia tidur. Kalau begitu, Ayah minta izin juga ya penonton. Ayah mau mundur, pamit mundur. Kalau gitu penonton juga boleh Ayah izinin buat bubar deh. Dadah. Kepada seluruh warga Jakarta Dan tentu saja seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak usah menggunakan pihak ketiga untuk mengurus perizinan. Karena urus izin sendiri itu mudah. Tak ada yang susah karena kita bisa. Itu karakter bangsa Indonesia. Perlu kerja sama seperti pejuang, tak mundur selangkah. Ayo berjuang. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Tak ada yang susah karena kita bisa. Itu karakter bangsa Indonesia. Perlu kerja sama seperti pejuang, tak mundur selangkah. Ayo berjuang. Urus izin sendiri mudah. 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 Itu mudah. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.